Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Taryono yang sudah menyempatkan waktu untuk saya untuk mengadakan sesi wawancara ini. Di sini Pak Taryono sebagai kepala sekolah SD Negeri 03 Gunung Jaya. Bagaimana Pak kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak Elan. Ini Pak Taryono sebagai kepala SDN 03 Gunung Jaya sudah berapa tahun Pak di itu Pak? Saya berarti 5 tahun jalan lah. Sudah 5 tahun ya. Mulai tahun 2019. Jadi pertama kali Pak Taryono jadi kepala sekolah ya, ditempatkan di tempat di situ ya. Nah ini Pak, selama menjalani tugas sebagai kepala sekolah, apakah Pak Taryono pernah menemui suatu kasus ya, di mana itu kalau dalam yang teori yang saya terima itu adalah sebuah kasus dilema etika. Jadi ada dua pilihan di mana kita harus menentukan pilihan mana ya, tapi kedua pilihan itu sebenarnya sama-sama benar, sama-sama sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Pernah tidak Pak? Ya pernah lah. Itu kan di sekolah itu ada beberapa sesuatu yang memang perlu harus diambil keputusan, walaupun dua keputusan itu tidak bisa sama pendapatnya, tapi itu sesuatu pendapat atau suatu kemungkinan, sesuatu keadaan yang harus dipertimbangkan, walaupun kita tahu itu sama-sama baik. Kalaupun diputuskan keduanya saling berbenturan tuh ya Pak, saling berlawanan gitu ya. Saling berlawanan, jadi tidak bisa diputuskan dua-duanya. Iya, gitu, memang salah satu. Kira-kira dari keputusan-keputusan itu apa nilai-nilai kebajikan yang biasanya Pak Taryono kedepankan, diutamakan untuk pengambilan keputusannya Pak? Ya. Selama ini yang kami laksanakan yang jelas nilai-nilai kebaikan ya nilai-nilai kebersamaan. Artinya semuanya nanti kita ajak ngobrol untuk mempertimbangkan dari segi-segi positifnya, sehingga kita bisa mengambil keputusan mana yang lebih diprioritaskan, walaupun dua-duanya atau keputusan itu sama-sama baik. Jadi yang dikedepankan adalah kebersamaannya ya Pak, kebersamaannya kira-kira bermanfaat untuk banyak orang atau cuma hanya beberapa gitu maksudnya. Yang ditonjolkan oleh Pak Taryono adalah itunya ya, kebersamaannya. Oke Pak, untuk langkah-langkahnya apa saja Pak dalam pertama kali membuat sebuah keputusan itu Pak? Yang jelas kita analisa dari dua kemungkinan yang harus kita putuskan, karena tidak mungkin kedua-duanya diambil secara bersama-sama pada saat yang sama, sehingga kita analisa. Tadi analisanya jelas analisa manfaat, analisa kemungkinan ketersediaan atau yang mendukung pelaksanaan itu, sehingga kita setelah dianalisa lalu kita obrolkan dengan teman-teman, terutama teman-teman yang lebih membidangi hal itu, sehingga ada masukan-masukan yang mungkin belum terlintas oleh kami, sehingga disitulah langkah-langkah untuk bisa menuju keputusan yang akan kita ambil gitu. Berarti pertama diidentifikasi dulu, kemudian intuisinya ya Pak, untuk kira-kira keputusan ini dampaknya bagaimana gitu. Jadi itu pun tidak hanya seorang diri gitu, harus melibatkan banyak orang. Setelah langkah itu Pak, kira-kira tindakan yang efektif yang
harus segera dilakukan kira-kira ya, tidak terlalu lama untuk atau itu apa Pak biasanya Pak? Oke. Nah itu tadi untuk bisa tereksekusi dengan cepat. Nah, tadi analisa, ngobrol bareng, terus itu kita tarik kesimpulan bahwa itulah sementara ini keputusan yang kita anggap paling baik di antara yang baik. Setelah kita sudah sepakat, ya kita tentukan eksekusinya. Gitu ya, Pak. Jadi intinya pokoknya bermusyawarah dengan semua stakeholder atau pengelola kepentingan yang ada di situ ya. Oke. Kemudian tantangannya Pak, ini tantangan dalam menghadapi atau mengambil keputusan itu, proses pengambilan keputusan itu yang dihadapi apa Pak biasa? Oke, ya yang ini ya nggak biasa tapi pernah kami hadapi itu karena senioritas ya. Karena saya terang saya kan termasuk orang yang masih muda di kepala sekolah di sini, sementara ada bapak dan ibu guru yang sudah senior di sekolah kami, sehingga kami juga harus mempertimbangkan. Nah, tadi permasalahannya tantangannya beliau itu kurang mengikuti update sekarang, sehingga kalau kita punya pendapat sesuatu dengan teman-teman yang masih muda itu kadang-kadang yang sepuh atau yang senior itu belum begitu memahami, sehingga seakan-akan kami pun kan juga harus menjaga perasaan mereka. Artinya mereka memang sudah banyak pengalaman, tapi untuk update untuk era sekarang kelihatannya memang perlu ada pendekatan tersendiri lah kepada mereka. Tapi itu kan mungkin yang senior itu agak berbeda ya Pak, agak berbeda. Tapi tetap diikutkan dalam setiap keputusan. Betul. Kami tidak ingin membuat jarak antara senior dan junior, karena semuanya saya yakin saling membutuhkan dan semuanya akan memberikan andil sesuai dengan ya potensi masing-masing. Oke. Berarti memang semua tetap harus diikutkan walaupun mungkin agak berbeda jauh gitu ya. Kira-kira tips apa Pak yang untuk supaya orang yang lebih senior itu mau entah itu menerima keputusannya walaupun mungkin bukan keputusan dia gitu Pak. Yang jelas kita adakan komunikasi personal. Kita sebelum itu ya Pak. Sebelum itu sudah. Jadi kita tetap ngobrol dengan beliau, mungkin dimulai dengan hal ini kan yang bukan permasalahan itu. Nah, kita sebagai orang muda kan banyak ngangsul lah. Mereka kan biaya sepuh itu kalau dimintai pandangan saya kira juga dengan senang hati. Antusias. Nah, disitulah nanti kita secara sedikit memasukkan bahwa sekarang eranya sudah berbeda, sehingga kita harus mengikuti perkembangan yang ada, dan di samping itu juga menunjukkan bukti-bukti kinerja, sehingga mereka dengan bukti sendirinya itu akan ternyata lebih baik, bisa diterima oleh masyarakat, bisa diterima oleh warga di sekolah itu. Jadi dengan bukti-bukti itu dijadikan acuan nanti untuk menjelaskan kepada anggota senior itu. Oke Pak, untuk kegiatan cara pengambilan keputusan itu apakah ada jadwalnya itu Pak? Ada kelola waktunya itu? Kelola waktu tol ini masanya tidak. Tapi kami kebetulan sekolah ini sudah ada acara rutin yang bertajuk ngobrol bareng. Seminggu itu 2 kali. Hari Senin setiap selesai upacara, otomatis teman-teman langsung upacara selesai duduk, kita ngobrol itu sudah menjadi tradisi kami lah, katakanlah sudah lama, mungkin 5-10 menit itu untuk evaluasi kegiatan dalam minggu kemarin. Ngobrol yang kedua itu pada hari Jumat, itu pun sebetulnya hanya menggunakan waktu jeda antara senam. Setelah senam bareng kami duduk sampai istirahat ngobrol untuk tadi mungkin ada sesuatu hal yang perlu segera disampaikan, ada sesuatu yang supaya mudah segera terdeteksi, sehingga
mudah juga untuk mengatasinya. Ya, jadi langsung terurai ada permasalahan itu langsung diurai di situ. Betul. Kan pastinya setiap hari pasti ada permasalahan di sekolah itu ya Pak. Jadi ketika seminggu berapa tadi 2 kali, seminggu 2 kali itu nanti permasalahan dalam hari seminggu yang lalu itu apa langsung ditindaklanjuti dianalisis gitu ya Pak. Tidak menumpuk gitu. Ya betul dan itu kan nanti supaya cepat teratasi kan menumpuk. Di samping itu kalau kegiatan ngobrol yang resmi, yang rapat sekolah itu ya sebulan sekali. Sebulan sekali ada. Setelah rapat kepala sekolah itu kami mengadakan rapat resmi sekolah. Oke Pak, ini selanjutnya ini dalam tadi tantangannya sudah ya, tantangannya yaitu senioritasan, kemudian jadwalnya sudah setiap 1 minggu sekali, tinggal sekarang yang mendukung Pak, yang mendukung Pak Taryono dalam pengambilan keputusan ataupun sekolah dalam pengambilan keputusan itu apa Pak? Oh ya, yang mendukung jelas saya yaitu semangat teman-teman. Semangat teman-teman, alhamdulillah kami dikelilingi oleh teman-teman yang bersemangat lah, sehingga ingin semangat untuk maju, untuk memajukan sekolah itu ya. Sehingga saya sebagai orang dituakan itu sangat mendukung. Di samping itu juga lingkungan masyarakat yang mendukung, karena seperti yang nanti saya sampaikan juga di sini bahwa kami hampir setiap sebulan sekali itu mengadakan kegiatan bersama wali murid. Bersama wali keluarga situ. Wali murid diundang. Biasanya itu ada 2 kegiatan. Kalau tidak senam bareng, yo ngaji bareng pagi ya. Di hari Sabtu biasanya setiap minggu terakhir kita. Nah dari situlah banyak masukan, kedekatan, dan juga tanpa disadari mereka itu merasa memiliki sekolah dan untuk andil itu mereka ada, yuk baiklah, antusias karena dia merasa udah menjadi bagian sekolah, jadi segala suatu keputusan dari sekolah mungkin mereka mendukung. Mungkin itu ya Pak. Ini sekarang kita berada di akhir sesi ya Pak, sesi dari wawancara ini. Saya ingin sedikit diberikan tips atau diberikan inspirasi. Ini ya tadi sih jelas menginspirasi sekali Pak, tapi saya mungkin Pak Taryono bisa memberikan kesimpulan yang nanti bisa bermanfaat untuk saya sendiri gitu ya, yang saya ambil dari pengalamannya dari Pak Taryono, yang saya dapat itu kira-kira apa Pak hal poin pentingnya Pak? Ya tadi seperti yang saya sampaikan, yang jelas dalam menghadapi permasalahan di sebuah lembaga atau sekolah itu kerjasama, sharing, ngobrol bareng itu untuk bisa dioptimalkan, karena dengan cara itu permasalahan akan sedikit-sedikit terselesaikan, tidak menumpuk, tidak banyak, sehingga makin banyak itu makin sulit untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Berarti yang paling menonjol itu harus sering kerjasama, sering sharing, ngobrol. Nggak perlu resmi ya Pak, nggak perlu resmi, yang penting ngobrol seputar permasalahan yang ada di sekolah. Itu saja Pak, mungkin terima kasih atas waktunya. Ini sudah mengganggu cukup lama ya Pak. Terima kasih dari saya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Taryono bermanfaat untuk saya pribadi. Amin. Sebagai ilmu yang baru buat saya terapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.